Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nabila Ulmi, SPD, CGP Angkatan 9 dari SLB Negeri 2 Sawah Lunto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dan juga menggunakan metode Bagja. Untuk mewujudkan suatu visi dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan yang dipakai pada saat ini yaitu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Rancangan visi sekolah yang telah saya susun yaitu terwujudnya peserta didik berkebutuhan khusus yang berprestasi, mandiri, terampil, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila menuju masyarakat madani. Lalu langkah berikutnya saya membuat gambar mental prakasa perubahan dengan menggunakan ATAP, yang mana A-nya yaitu awal atau aset. Pertama, tersedianya sarana dan prasarana keterampilan vokasional di sekolah seperti peralatan menjahit, alat masak, alat make up, dan bahan bekas seperti kertas HVS, salah print, dan lahan kosong. Kedua, karakteristik peserta didik yang cenderung bermasalah dengan kemampuan akademik. T-nya yaitu tantangan, mengarahkan peserta didik yang bermasalah pada kemampuan akademik ke pembelajaran yang berbasis keterampilan vokasional, sehingga mereka memiliki keterampilan dan kreativitas yang menuntun mereka untuk mandiri. A yaitu aksi, membantu peserta didik untuk belajar dan berlatih untuk keterampilan vokasional sesuai dengan bakat dan potensi peserta didik, mengembangkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran keterampilan vokasional. P. Pembelajaran. Peserta didik paham mengapa mereka perlu mengembangkan keterampilan dan life skill di zaman yang menuntut pribadi yang cakap dan mempunyai life skill, mengembangkan potensi mereka untuk berkreativitas untuk melatih kemandirian mereka. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Prakarsa perubahan yang ingin saya capai yaitu peserta didik yang mandiri dan terampil. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah: pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keterampilan vokasional peserta didik di SLB Negeri 2 Sawah Lunto? 2. Bagaimana cara mengembangkan keterampilan vokasional berbasis minat dan potensi peserta didik tersebut? Tindakan yang dilakukan yaitu menemukan bakat, minat, dan potensi peserta didik melalui observasi dan pengamatan ketika pembelajaran, mengelompokkan peserta didik berdasarkan minat, bakat, dan potensinya, berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid mengenai hasil asesmen terhadap minat, bakat, dan potensi peserta didik, sehingga terciptanya program pengembangan keterampilan vokasional yang berpihak pada murid, membuat bahan ajar sesuai dengan rombel dan bakat anak. Langkah kedua yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, siapa yang mempunyai pengalaman dalam menemukan kenali minat, bakat, dan potensi peserta didik? Keterampilan vokasional apa saja yang bisa diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus?
Sistem pembelajaran seperti apa yang akan dibuat agar pembelajaran lebih berfokus pada minat, bakat, dan potensi peserta didik? Tindakannya yaitu berkolaborasi dengan guru keterampilan vokasional, mengelompokkan peserta didik berdasarkan minat, bakat, dan potensinya, membuat kelas khusus keterampilan vokasional untuk setiap bidang keterampilan, berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid mengenai hasil asesmen terhadap minat, bakat, dan potensi peserta didik sehingga tercipta program pengembangan keterampilan vokasional yang berpihak pada anak, membuat bahan ajar sesuai dengan karakteristik dan minat bakat anak. Langkah yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin terjadi jika murid dikelompokkan berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik? Kedua, hal baru apa saja yang saya lakukan setelah mengelompokkan murid berdasarkan minat bakatnya? Kemudian, tindakan yang dilakukan yaitu mendokumentasikan setiap proses pembelajaran mulai dari perencanaan, proses pembelajaran, serta hasil karya peserta didik. Membuat deskripsi singkat saya dalam merespon hasil karya peserta didik. Membuat perencanaan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan menghasilkan karya yang bernilai jual. Mempublikasikan serta memasarkan hasil karya siswa di media sosial. Langkah keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah pertama yang harus saya lakukan? Dua, langkah atau terobosan apa yang bisa saya lakukan meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat, dan potensi masing-masing peserta didik? Tiga, kekuatan apa saja yang dimiliki murid kelas saya? 4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target yang diharapkan? Tindakan yang dilakukan yaitu melakukan asesmen untuk memetakan minat, bakat, dan potensi di bidang keterampilan vokasional, menyusun kelas keterampilan berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Jangka waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 tahun dan selalu membuat catatan perkembangan murid setiap minggunya berdasarkan capaian pembelajaran yang diraih masing-masing murid. Langkah terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapakah yang akan saya libatkan dalam mewujudkan kelas yang berpihak pada murid? Kapan saya mulai melakukan usaha untuk mewujudkan kelas khusus keterampilan vokasional tersebut? Siapakah yang dapat mengarahkan dan memantau penerapan kelas keterampilan vokasional ini? Apakah pembentukan kelas khusus keterampilan ini dapat meningkatkan keterampilan dan life skill peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya? Tindakannya yaitu melakukan kolaborasi dengan guru keterampilan vokasional SLB Negeri 2 Sawalunto, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan akan dimulai Januari 2024, menyusun program kegiatan pembelajaran keterampilan vokasional berbasis berpihak pada murid, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum terkait pembentukan kelas khusus keterampilan. Terima kasih, jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.